warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Saya berharap teman-teman semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Teman-teman, tidak pernah bosan kami mengingatkan kepada teman-teman semua untuk menaati protokol kesehatan. Tetap memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan. Dan teman-teman jangan lengah, tetap semangat untuk menaati protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Oh ya teman-teman, ada yang tahu belum? Hari ini kita mau ngapain? Kita mau ngapain hari ini? Ada yang tahu? Hari ini kita mau merayakan peringatan Hari AIDS sedunia. Di sini kami dari Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Institut Ilmu Kesehatan Bakteria Kediri mengajak teman-teman semua untuk bincang-bincang mengetahui HIV/AIDS. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Alfi Rahmatin. Saya selaku pembawa acara pada hari ini bersama narasumber yang sangat luar biasa di samping saya, yakni Bapak Hendik Supriyanto, SKM MKes, selaku KSIP 2MK Dinkes Kota Kediri. Selamat siang Bapak. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, ya, luar biasa. Aktivitas selama ini bagaimana Pak? Ini aktivitasnya akhir-akhir bulan itu biasanya padat sekali ya. Setiap hari acara ya banyak sekali ya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan sehingga programnya bisa kita langsung laksanakan tanpa hambatan. Baik, sebelum memasuki pembahasan yang lebih lanjut teman-teman, saya mau bertanya nih Pak terkait apa itu HIV/AIDS. Ya, terima kasih ya sebelumnya. Ini memang sudah bentar lagi Hari AIDS Sedunia ya. Hari AIDS Sedunia tanggal 1 Desember. Jadi kita mulai mengadakan peringatan-peringatan. Dan ini alhamdulillah dari IIK ya. Nah, kita mau berperan serta juga dengan kontribusi untuk memperingati Hari AIDS Sedunia. Ini mudah-mudahan perguruan tinggi yang lain juga sama ya, semua karena Hari AIDS Sedunia itu bukan milik Dinas Kesehatan, ya, dan milik seluruh bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia harus memperingati. Tujuannya apa memperingati Hari AIDS ini? Tujuannya untuk mengingatkan kita ya, mengingatkan kita kembali akan pentingnya informasi, kemudian kejadian-kejadian terkait dengan HIV yang kasusnya terus meningkat, hingga perlu kita ingatkan kan, momen Hari AIDS Sedunia kita mengingat kembali untuk mencegah dan mengendalikan HIV. Baik, terima kasih Bapak. Berarti terkait HIV/AIDS ini perlu diperingati agar masyarakat Indonesia juga bisa mencegah dan meminimalisir dari terpaparnya HIV/AIDS seperti itu ya Bapak? Ya, memang ya ini program pemerintah dan juga dunia ya. Hari AIDS Sedunia ini jatuh pada 1 Desember. Jadi, tiap 1 Desember itu kita memperingati Hari AIDS Sedunia. Tujuannya untuk mengingatkan kita semua betapa pentingnya informasi terkait HIV/AIDS ya, untuk melakukan pencegahan dan pengendalian. Karena kasus HIV/AIDS ini dari tahun ke tahun kan terus meningkat gitu. Karena kasus HIV dari tiap tahun meningkat. Dan sehingga perlu adanya kewaspadaan dari kita semua untuk bagaimana kita melakukan pencegahan, sehingga program pemerintah tahun 2030 3-0 ya, bebas dari infeksi baru HIV, bebas dari kematian akibat AIDS, dan bebas dari stigma ini bisa tercapai. Ini memerlukan partisipasi kita semua. Ya, baik Pak. Itu berarti terkait promosi kesehatan itu sangat diperlukan untuk pencegahan HIV/AIDS ini ya Pak? Ya, memang kita fokusnya untuk penanganan HIV itu ya mulai dari promosi ya, promosi kesehatan. Seperti ini kan juga masuk promosi kesehatan, edukasi pada masyarakat, kemudian pencegahan. Pencegahannya itu dengan apa? Pencegahan ya dengan melakukan deteksi dini, screening, ada populasi kunci, pemeriksaan, mobil fisik dan sebagainya.
pemeriksaan HIV sedini mungkin, kemudian pengobatan pada penderita HIV, dan pemantauan setelah dilakukan pengobatan kita pantau status kesehatannya dan kepatuhan untuk minum obatnya supaya udah itu kalau pengobatan secara patuh rutin hidupnya bisa panjang dan tidak menularkan. Harapan kami seperti itu. Baik, jadi kita bisa mencegahnya itu dengan berperilaku hidup sehat seperti itu ya Bapak. Dan kita akan memasuki pembahasan terkait HIV/AIDS dan dimulai dari mengetahui apa itu HIV dan AIDS. Dari Bapak bagaimana terkait HIV/AIDS itu? Dari Bapak bagaimana? Terkait HIV/AIDS ini memang masih banyak orang atau masyarakat yang belum begitu paham. HIV dan AIDS belum bisa membedakan mana HIV mana AIDS. Bahkan kadang-kadang HIV dikatakan Sama. ya sama. Ini yang perlu mungkin kita luruskan atau kita edukasi bahwa HIV dan AIDS itu memang ya ada bedanya ya. HIV itu human immunodeficiency virus, artinya orang itu sudah terkena virus HIV ya, virus HIV itu immunodeficiency virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Jadi HIV itu istilahnya nama virusnya, nama virusnya virus HIV. Sedangkan AIDS itu artinya kumpulan daripada gejala atau sindrom. Gejala itu sama dengan sindrom, itu kumpulan dari gejala atau sindrom yang terjadi karena adanya penurunan daripada daya tahan tubuh. Jadi beda ya, HIV itu virusnya, tapi kalau AIDS itu orang terkena virus HIV yang sudah terkena penyakit, itu istilah sedang mudah seperti itu. Jadi HIV itu kan kalau berlanjut, misalnya tidak pengobatan, biasanya 2-3 tahun mereka akan jatuh ke AIDS. Kenapa? Karena virus di dalam tubuhnya terus berlipat ganda, sehingga 2-3 tahun imunitas lemah. Manakala imunitas lemah karena diserang oleh virus HIV itu, antibodinya lemah, kemudian kalau keadaan sudah lemah seperti itu, diada pengobatan, kan segala penyakit datang, bisa masuk. TBC bisa menyerang, kanker sudah menyerang. Kalau DM tidak terkait ya. Apa itu yang sering itu TB, kanker ya. Itu bukan kantong kering ya. Kalau kering itu bisa terjadi di semua saja. Kemudian jamur, bagi spesies lainnya. Jadi orang yang dikatakan AIDS itu orang HIV yang sudah terkena penyakit. Kalau misalnya orang AIDS itu posturnya bisa kurus seperti TB, memang dia biasanya yang sering terkena itu kalau sudah HIV itu TB. Bahkan yang terbanyak menyebabkan kematian daripada orang HIV itu karena penyakit TB. TB-nya menyerang tubuhnya, sehingga daya tubuhnya lemah, tidak mampu untuk melawannya, akhirnya sampai jadi meninggal. Jadi meninggalnya atau matinya orang HIV, meninggalnya itu bukan karena virus HIV-nya ya meninggalnya, tapi karena penyakit lain ya. Ya bisa karena TB-nya, bisa karena kankernya, karena semakin parah. Virus ya pemicu dari awalnya, virus HIV pemicu dari awalnya, kemudian ada penyakit yang menumpangi, nah penyakitnya itu yang semakin parah yang berakibat meninggalnya dari penyakitnya, penyertanya. Jadi teman-teman, terkait HIV itu bukan sama dengan AIDS. Jadi HIV itu virusnya, virus yang menyerang ke kekebalan tubuh manusia, dan untuk AIDS-nya itu gejala karena sudah terinfeksi yang menyebabkan imun menjadi turun, seperti itu. Nah, selanjutnya pembahasan terkait penularannya ini, Pak. Nah, penularan dari HIV/AIDS itu bagaimana, Pak? Bagaimana saja? Penularan, dia menjadi penularan itu yang pertama lewat darah, yang kedua bisa lewat cairan kelamin, yang ketiga lewat air susu ibu.
Kalau yang lewat darah itu terjadi misalnya hubungan seksual. Hubungan seksual itu lewat lewat cairan sperma, itu apa, cairan kelamin. Jadi cairan kelamin bukan spermanya ya. Kalau spermanya itu tidak membawa virus, tapi cairan kelamin atau air mani biasanya ya yang mengandung virusnya. Itu yang lewat cairan kelamin itu ditularkan biasanya lewat hubungan seksual. Itu yang kalau penelitian itu penularan HIV itu sekitar 80% itu lewat hubungan seksual. Kemudian penularan yang lewat darah. Lewat darah ini terjadi misalnya pada transfusi darah. Sekarang itu di PMI sudah ada screeningnya ya. Jadi setiap penderita, misalnya orang yang donor darah seperti saya kan dia juga rutin donor darah, itu di screening HIV dulu. Jadi kalau dari PMI insya Allah ya dijamin aman ya untuk, karena sudah di screening dulu untuk yang donor. Kemudian lewat darah itu juga yang perlu diwaspadai itu misalnya tindik pakai jarumnya tidak steril. Kemudian misalnya tato. Ini remaja-remaja biasanya senang tatoan. Tato yang melukai kulit ya, tidak tato tempelan. Tato tempelan ya enggak beresiko. Tato yang melukai kulit ini yang kita khawatirkan, ini alat untuk mentato itu yang tidak steril. Misalnya gantian dengan temannya. Sehingga kalau tindakan-tindakan seperti ini alatnya harus steril. Bagaimana menyetril alat? Ya paling enggak alatnya direbus, itu kan bisa steril. Kalau alatnya baru dari kemasan sudah steril, tapi kalau alatnya itu gantian ya harus direbus ya paling enggak, atau mungkin cairan desinfektan dulu, di cairan desinfektan. Kemudian yang lewat darah lewat jarum suntik. Jarum suntik ini sering terjadi pada pengguna narkoba suntik. Ini biasanya jarumnya gantian yang berisiko untuk tertular. Kemudian yang lewat air susu ibu yang pada waktu mungkin menyusui bayinya ya, mungkin bisa karena lecetnya di punting payudara guys, karena ibunya mungkin udah bisa menularkan ke bayinya melalui lecet itu tadi. Baik, jadi teman-teman, penularan terkait HIV/AIDS ini dari hubungan seksual. Orang yang terpapar HIV melakukan hubungan seksual lewat dari sperma, air mani seperti itu. Dan transfusi darah ini dari PMI itu ada pengadaan kayak screening dulu, jadi tidak langsung menerima darah seperti itu teman-teman. Dan untuk penggunaan jarum suntik ini terutama pada orang yang menggunakan tato, tindik, jadi alatnya itu digunakan untuk bersama seperti itu teman-teman. Baik, untuk selanjutnya terkait program apa nih Pak yang untuk bisa meminimalisir terkait HIV/AIDS dari Dinas Kota Kediri? Kita di Dinkes ini juga berjejaring ya. Dinkes juga punya PD puskesmas Kota Kediri, ada 9 puskesmas, kemudian rumah sakit di Kota Kediri. Ini semua kan bekerja sama dan berjejaring dengan Dinas Kesehatan terkait dengan pencegahan dan pengendalian HIV. Ini di semua puskesmas sudah ada layanan HIV, KT HIV, tes dan konseling HIV ya. Konseling dan tes HIV di semua puskesmas sudah ada. Kemudian ada di 5 layanan itu kita juga punya PDP, pengobatan dan perawatan penderita HIV juga ada. Jadi upaya-upaya kita dalam pengendalian HIV ini yang pertama ini juga kita melakukan promotif ya. Promotif itu sosialisasi, edukasi pada masyarakat, pada sekolah. Jadi rutin ini Dinas Kesehatan bersama teman-teman di puskesmas ini setiap orientasi siswa baru ya,
penerima siswa baru kan ada ospek atau orientasi ya, itu kita selalu masuk ke sana untuk melakukan penyuluhan edukasi. Tapi targetnya itu semua siswa itu harus sudah terpapar dengan informasi HIV. Kemudian Kota Kediri juga punya kader HIV ya. Kader HIV itu nanti yang salah satu tugasnya juga memberikan penyuluhan edukasi kepada masyarakat, menyampaikan informasi terkait dengan HIV pada masyarakat, kemudian mengajak warga masyarakat yang berisiko itu untuk periksa ke layanan, periksa HIV ke layanan, itu promotif. Kemudian preventifnya, pencegahannya kita rutin mengadakan mobil VCD ya. Mobil VCD itu artinya pemeriksaan HIV secara mobil, mendatangi tempat-tempat. Kita bekerja sama dengan LSM. LSM biasanya yang mencari sasaran di kafe, di warung remang-remang, ada tempat karaoke dan sebagainya, tempat orang berisiko. Kita datangi untuk kita tes. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk mengetahui sedini mungkin ya mereka kalau dalam mobil VCD kita temukan yang positif, segera kita tidak lanjuti, segera kita ajak untuk pengobatan. Saat itu juga kita ajak pengobatan. Tujuannya supaya nanti yang positif kan berpotensi menularkan gitu. Misalnya kita mobil VCD dilokalisasi atau mungkin di tempat-tempat yang berisiko. Kemudian yang kita jaring itu misalnya PSK ya atau BPS. Nah ini kan mereka itu kan juga melayani orang ya. Kalau positif kan juga akan menyebarkan virus kemana-mana. Maka sasaran untuk masuk utama itu juga seperti itu kita lakukan. Terus kalau positif langsung kita tidak lanjut, kita ajak pengobatan. Kalau mereka sudah kita lakukan pengobatan, maka biasanya 6 bulan pengobatan itu virusnya sudah tidak terdeteksi ya. Tidak terdeteksi itu artinya virusnya sangat sedikit, di bawah 10.000 kopi per mili, sehingga virus tidak terdeteksi. Tapi bukan berarti sembuh loh ya. Soalnya virus HIV itu tidak bisa hilang dalam tubuh seseorang. Obat yang kita berikan ARV itu fungsinya menghambat laju virus, sehingga jumlah virus itu tetap terkendali seminimal mungkin sampai tidak terdeteksi, sehingga orang tersebut akan tetap sehat, tidak mudah jatuh ke air ya, seperti kita bisa kerja, bisa kemana-mana. Dan yang paling penting kalau kita lakukan pengobatan dengan ARV itu, maka viralnya sudah tidak terdeteksi, virusnya tidak terdeteksi, sehingga tidak kecil kemungkinan untuk menularkan ke orang lain karena virusnya sangat sedikit. Itu kegiatan program yang terkait dengan penemuan kasus ya atau pencegahan. Kemudian minta untuk pelayanan sendiri atau penanganan kasus sendiri ya, kita tentunya kalau sudah kita temukan ada positif HIV ya, kita lakukan pengobatan, kita pantau, kita punya pendamping ODA. Jadi masing-masing ODA itu ada pendampingnya, ada pendamping ODA khusus yang tim pendamping ODA. Jadi ODA itu nanti didampingi apanya ya, didampingi minum obatnya. Karena minum obat itu sampai penyembuhan seperti itu Pak. Minum obat ODA itu nggak bisa hilang virusnya, artinya ya ada virus orang HIV itu tidak bisa disembuhkan, cuma bisa dipertahankan. Gitu. Dengan adanya pendamping ODA, harapannya minum obatnya bisa patuh selamanya, nggak bisa minum obat. Kalau bisa putus pengobatan, nanti meningkat lagi virusnya, mengganda lagi, akan jatuh ke air. Maka harus ada pendamping supaya mereka itu adherin misalnya patuh untuk pengobatan supaya tidak putus ya, karena semua gratis loh ya, tidak beli, semua dari pemerintah itu mulai dari pemeriksaan ya, dari kalau sakit atau mungkin sampai minum obat seumur hidup pun sudah ditanggung pemerintah gratis, jadi tidak ada alasan untuk putus pengobatan. Terkait program-program yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ini, layanan HIV, tes dan konseling, PDP, mobil visiting dari LSM, seperti itu, apakah dari angka
apakah HIV/AIDS itu menurun Pak atau masih tetap atau bagaimana? Ini terkait dengan penemuan kasus ya. Kita kalau melihat data Kota Kediri, kita melakukan mulai jadi menjalankan program HIV itu tahun 2003. Kalau kita lihat trennya itu penemuan kita meningkat ya. Penemuan kasus HIV itu meningkat. Terutama paling tinggi itu tahun 2019. Itu 1 tahun kita menemukan kasus HIV banyak 243 ya. Itu tahun 2004. 243 kasus 1 tahun. Kemudian tahun 2020 ini kita menemukan 219. Ada penurunan, ini penurunan karena pandemi COVID ya. Pandemi COVID sehingga mobil VCT kegiatannya berhenti. Kemudian masyarakat itu takut pelayanan ya, takut kalau kena COVID, takut kalau di COVID kan. Akhirnya temuannya menurun. Kemudian tahun 2021 ini 6 bulan sampai bulan Juni ini 110 kasus, kita menemukan 110 kasus. Ini masih juga pandemi, cuma akhir-akhir ini beberapa bulan terakhir kan kita sudah mengadakan kegiatan mobil VCT lagi. Kalau kasus HIV ini tidak hanya di Kota Kediri ya, dan data-data tadi bukan warga kota semua ya, justru yang banyak itu luar kota yang kita temukan. Kota Kediri itu biasanya separuhnya kabupaten yang kita temukan. Karena prinsip dari penanganan HIV, program HIV ini bukan berdasarkan wilayah, artinya wilayah lain tetap harus kita layani sama, tidak betul kita menolak, oh kamu orang luar kota tidak saya tes atau silakan tes di rumahnya sendiri, tetap yang ada kita tes. Jadi meskipun mereka dari luar Jawa, bahkan mungkin dari Jakarta, Sumatera juga ada temuannya. Mereka pas ke sini kemudian pas ke jaring tes mungkin di tempat-tempat seperti itu kita lakukan tes, ya tetap kita layani, tetap kita temukan masuk temannya Kota Kediri. Kemudian kalau kasus itu ya rata secara estimasi itu sebetulnya semua daerah itu ya namanya kasus HIV ya sama-sama banyaknya. Cuma bedanya kemampuan menemukan itu yang beda. Misalnya mungkin Trenggalek kasusnya sedikit, setahun hanya menemukan 100. Kota Kediri yang kecil kok bisa menemukan 200 lebih setahun. Itu bukan berarti Kota Kediri itu yakin banyak HIV-nya, tapi karena programnya jalan. Kita programnya jalan, mobil VCT jalan, dicari, karena orang HIV itu dicari, tidak menunggu datang. Karena program HIV ini harus kita menemukan kasus sebanyak-banyaknya. Kasus itu kita temukan sebanyak-banyaknya. Jadi secara program kalau saya menemukan tinggi itu bagus. Pertama provinsi kita kinerjanya bagus karena mampu menemukan kasus banyak. Nah tujuannya kita temukan sebanyak-banyaknya, ini kita obati. Kalau sudah ketemu banyak kita obati, nanti akhirnya tidak menular. Ya kalau dibati tidak menular, dan yang sakit HIV tidak jatuh di air, bisa bekerja lagi seperti orang yang normal biasa. Itu tujuan program HIV kan seperti itu. Nah, harapannya nanti kalau semuanya sudah orang HIV itu sudah bisa ditemukan dan pengobatan tidak menularkan kan tahun 2030 harapannya kan kasus HIV sudah tidak ada. Jadi teman-teman, terkait program-program yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Kediri ini sudah sangat luar biasa. Yang dimulai dari hal kecil, kita promosi kesehatan terkait HIV/AIDS melalui demonstrasi saat ke sekolah seperti itu, dan melakukan layanan HIV, tes dan konseling, dan mobil VCT. Nah, mobil VCT ini untuk melakukan survei langsung ke tempat yang dituju seperti kafe-kafe dan tempat-tempat remang-remang seperti itu. Nah, kenapa dan untuk angka HIV/AIDS di Kota Kediri itu waktu tahun 2019 ini 243, ini tertinggi, dan untuk tahun 2020 sekitar 219 orang yang terpapar HIV/AIDS. Baik teman-teman, selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab.
Ini kemarin itu ada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan melalui Google Form, Pak. Jadi ini saya mau membacakan pertanyaan terkait HIV/AIDS. Nah, ini dari Dela Nur Indahsari. Bagaimana cara hidup sehat dan mencegah terjadinya HIV/AIDS di masa new normal ini? Ini terkait dengan cara menjaga ya, supaya terhindar dari HIV. Ya. Ya, tadi sudah disampaikan caranya ya berperilaku hidup sehat, kita berperilaku hidup sehat PHBS begitu luas ya. Jadi kalau HIV itu terkait dengan perilaku yang sehat bagaimana? Ya, perilaku yang sehat ya otomatis kalau panjenengan misalnya masih kuliah ya otomatis kan menjauhi hubungan seksual sebelum nikah ya kalau belum nikah jangan melakukan hubungan seksual karena berisiko. Kita tidak tahu ya, karena orang HIV ini kan tidak bisa dilihat kasat mata. Cuman melihat saya, cuman tidak tahu kalau saya itu HIV ya, tidak tahu karena HIV tidak bisa dilihat dengan mata, dengan kasat mata. Misalnya apa ya? Biasanya dilakukan tes. Biasanya dilakukan tes HIV itu baru ketahuan kalau positif, reaktif. Kalau tidak dites tidak bisa kita melihat seseorang itu HIV atau bukan. Makanya harus berhati-hati ya untuk berperilaku hidup sehat. Jauhi pergaulan bebas, jangan melakukan hubungan seksual, pranikah dan bebas ya. Tapi kalau hubungan seksual ya harus misalnya tidak nikah ya, sudah resmi. Kemudian ini kalau kaum muda ya, anak-anak muda, menurut data dari kami yang kita temukan di lapangan ini paling tinggi itu dari komunitas LSL ya. LSL itu laki-laki, seks laki-laki. Sekarang itu kan banyak ya, seperti itu ya, jadi lanang senang pondolan. Ini yang paling tinggi kasusnya seperti itu. Dan mengapa? Karena mereka laki-laki, seks laki-laki itu kan hubungannya lewat anus. Ya benar ya, lewat anus. Anus kan bukan peruntukannya untuk berhubungan seksual. Sehingga berhubungan lewat anus itu bisa dipastikan terjadi luka lecet. Luka lecet di anus dan alat kelamin itu yang akan menjadi pintu masuknya virus. Virus HIV masuk melalui luka. Maka risiko tertular HIV akan lebih besar. Banyak dari kasus HIV yang kita temukan di Kota Kediri yang paling tinggi dari kelompok yang laki-laki, seks laki-laki. Banyak. Sekarang komunitas itu mulai banyak. Makanya anak teman remaja ya, ini ya harus berpikir harus menjauhi perilaku yang seperti itu. Di agama pun juga dilarang ya, bercinta sesama laki-laki kan tidak boleh ya, secara penyakit juga tidak sehat. Dan komunitas itu terus terang banyak sekali sekarang. Sudah mulai anak SMP sudah banyak yang kita ketemukan. Anak SMP kita temukan sudah positif, ternyata dia masuk ke kelompok itu. Karena kalau ingin terbebas dari HIV ya berperilakulah hidup yang sehat. Kalau yang sudah berkeluarga ya setia pada pasangan. Jangan jajan ya. Jajan di warung kopi boleh nggak? Baik, jadi teman-teman terkait mencegah terjadinya HIV/AIDS ini, teman-teman itu harus berperilaku hidup sehat dan menjauhi seks bebas. Jadi kalau belum waktunya jangan melakukan hubungan seksual. Jika sudah waktunya juga harus sesuai dengan aturan dan jangan lupa melakukan tes HIV karena tes HIV sekarang di puskesmas sudah gratis. Begitu ya Bapak? Setia pada pasangan ya. Ya. Kalau sudah mereka setia pada pasangan. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya terkait
Ini dari Bintang Purbaningrum. Mengapa obat HIV/AIDS belum ditemukan? Ya itu tidak hanya HIV ya, virus itu semua belum ada obatnya virus. COVID itu juga virus ya belum ada obatnya. COVID itu obatnya kan ya antibodi kita sendiri. Influenza itu juga virus, itu juga tidak ada obatnya. Obatnya apa ya, cuma menghilangkan gejala. Sembuhnya nanti ya karena imunitas kita sendiri. HIV ya karena virus, jadi belum ada obatnya untuk membunuh virus, itu belum diketemukan. Obat yang ada ini ya untuk menghambat ARV, antiretroviral, itu menghambat perkembangan virus. Virus itu ditekan seminimal mungkin. Kalau menghilangkan virusnya masih belum bisa, karena virus itu selain di darah itu juga bisa di organ-organ yang tersembunyi, misalnya bisa di sumsum tulang dan sebagainya. Sehingga sampai sekarang memang belum ada obat untuk menghilangkan virusnya secara tuntas habis ya, biasanya untuk menekan laju virus saja. Secara di seluruh dunia ya itu ya, tidak hanya di Indonesia, memang seluruh dunia itu HIV itu belum ada obatnya untuk menyembuhkan, adanya untuk mempertahankan saja, untuk menekan laju virus. Baik teman-teman, jadi terkait obat HIV/AIDS ini belum ditemukan, ini bukan karena di Indonesia saja, karena di dunia juga masih belum ditemukan. Hanya saja obat untuk menghambat virus seperti itu, jadi bukan untuk menyembuhkan. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak, dari Nurul Kalimatus. Bagaimana cara meyakinkan masyarakat agar tidak takut dengan ODA? Ini terkait dengan stigma dan diskriminasi ya. Stigma dan diskriminasi ini memang, stigma itu penilaian pada masyarakat yang negatif ya. Ini memang HIV ini masih ditakuti masyarakat, sehingga masyarakat masih kadang-kadang menjauhi penderita HIV, menjauhi ODA. Kenapa? Mereka menjauhi karena belum paham, masih menganggap HIV itu mematikan, masih menganggap HIV itu kutukan, masih menganggap HIV itu menjijikan, gitu. Karena mereka belum paham yang sebenarnya HIV itu apa. Kalau sudah tahu konsep HIV atau ilmunya tentang HIV kan sebetulnya hampir sama dengan penyakit yang lain. HIV tidak mudah menular kan gitu kan. Bersinggungan juga tidak menular, atau tidak ada kontak antara luka dengan luka. Kontak fisik tidak apa-apa. Tidur bersama pun juga tidak apa-apa, asal tidak kontak, tidak berhubungan seksual tidak apa-apa. Makan bersama tidak apa-apa. Mandi bersama tidak apa-apa, bersalaman tidak apa-apa, berpelukan tidak apa-apa. Yang penting tidak ada kontak fisik, terus yang ada luka sama luka nempel lah itu. Tapi kalau biasa-biasa saja kan enggak nular. Nah itu kan kadang-kadang anggapan masyarakat tidak paham seperti itu. Mereka beranggapan lewat depan rumah ODA aja takut karena ODA itu tidak, malah sebetulnya kan lebih takut pada COVID ya daripada ODA. Lah COVID ngomong-ngomongan iso nularne. Ya TBC gitu. Bicara saja bisa tertular. Nah HIV loh, nularnya kudu lewat darah, tidak bersentuhan darah, tidak tertular. Itu kok malah takut kan seperti itu. Itu kurang adanya pemahaman. Makanya kami berusaha, tadi juga pelatihan kader HIV kita latih. Harapannya kader HIV ini nanti menjadi ujung tombak di masyarakat untuk menyampaikan informasi itu supaya tidak lagi menstigma kepada ODA, ya tidak menjauhi, tidak mengucilkan, karena kasihan ODA itu sudah menderita, mereka stigma tambah dikucilkan. Karena banyak ODA itu juga yang meninggal itu karena juga psikologis, stres,
sudah kena penyakit HIV, kemudian sama keluarganya diasingkan, tetangga-tangganya semua menjauhi, kan stres ya, itu kan stres. Akhirnya imunitasnya rendah, tambah imunitas rendah, makan tidak suka, berlanjut terus akhirnya bisa jadi meninggalnya. Jadi seharusnya kita yang ada di lingkungannya, temannya, tetangganya, saudaranya itu malah justru ya kita kuatkan mentalnya, kita support supaya mereka sehat kembali. Baik teman-teman, terkait cara meyakinkan masyarakat agar tidak takut dengan ODA, itu memberikan pemahaman yang lebih untuk masyarakat bahwa ODA ini itu kalau tidak ada hubungan dengan darah seperti itu, melakukan hubungan seksual tidak bakal tertular. Walaupun bicara, berdampingan, itu tidak apa-apa, masih tetap aman seperti itu ya Pak. Jadi jangan menjauhi orangnya, tapi jauhi, cegah penyakitnya seperti itu. Virusnya, bukan orangnya. Ya, baik. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya izinkan saya untuk menyimpulkan sedikit terkait pembahasan kita tadi terkait HIV/AIDS. HIV adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia, dan AIDS merupakan kumpulan dari penyakit yang menjangkit penderita HIV. Nah, jangka waktu 3-5 tahun penderita HIV mengalami penurunan imun. Pada penurunan imun ini mulai diserang penyakit lainnya seperti tuberkulosis dan kanker. Penderita HIV ini meninggal disebabkan oleh penyakitnya. Jadi penyakit penyerta bukan dari HIV/AIDS-nya. Penularan HIV ini 80% melalui hubungan seksual, selanjutnya melalui tato atau dari jarum suntik yang digunakan secara bergantian, dan dari upaya Dinas Kesehatan Kota Kediri ini dalam mengatasi adalah memberikan konseling, memberikan pelayanan tes HIV baik luar kota maupun dalam kota, serta mendatangi tempat-tempat kafe dan tempat-tempat remang-remang seperti tadi. HIV/AIDS diperingati dengan tujuan untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwasannya penting untuk mencegah dan mengendalikan kasus HIV/AIDS ini yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dan dalam mencegah HIV diharapkan kaum muda menghindari seks bebas atau LGBT. Jadi teman-teman semuanya jangan sampai menjauhi odanya, tapi kita menjauhi dan mencegah dari penyakit HIV tersebut. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya terima kasih banyak perwakilan dari panitia yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah berkenan hadir untuk mengisi acara HIV/AIDS ini, memperingati Hari HIV/AIDS. Dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.